Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik Ridwan, host untuk Profesor Talk ID. Hari ini istimewa banget ketemu dengan Prof Widodo, tapi dengan konsep beda, santai. Prof Widodo juga pakai laken yang keren. Karena hujan. Oh, karena hujan. Tapi nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Iya. Dan karena hujan ini kayaknya sebagai isyarat Enak. Jogja itu mendung. Dan kita mau tanya yang mendung-mendung. Jadi yang mendung itu apa? Mendung itu menimbulkan sesuatu yang gelap. Mendung itu menimbulkan sesuatu yang harus hati-hati karena akan hujan. Dan mestinya orang Jogja hafal banget. Kalau tiba-tiba mendung, gelap, itu mesti akan ada hujan, akan ada angin, dan pastilah agak deras. Tapi kita nggak usah bicara tentang hujan, nggak usah bicara tentang lingkungan, meskipun Prof Widodo ini pakar lingkungan. Kita mau bicara yang lainnya, tentang mendungnya Jogja. Oke Prof, Assalamualaikum. Waduh, Prof. Wah, ini kalau nggak ketemu lagi alhamdulillah. Cantriknya. Prof, ini kita ngomong sebagai warga Jogja. Jadi saya sebagai warga akan bertanya pada Prof Widodo yang alumni UGM, mahasiswa UGM asli, teknik lingkungan ya? Teknik geodesi. Teknik geodesi UGM tahun 83. Saya masuk 77, lulus 83. 77, 83, 6 tahun. Ya dulu lama-lama memang. Oh, memang lama ya? Iya, tapi ada sarjana muda juga. Sebelum sarjana muda juga. Ada sarjana muda baru sarjana penuh ya? Iya, iya. Oke. Prof, langsung ini. Monggo. UGM itu kan di atas UGM sekarang mendung nih. Kelabu juga mendung, Jogja mendung. Gara-gara ya politik ya Prof ya. Jadi kalau saya katakan politik itu sesungguhnya gampang ya. Seorang mantan presiden Indonesia ketujuh atau keenam ya, Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi itu kan sedang meramaikan jagat maya, termasuk yang non maya, hanya gara-gara soal disangsikan ijazahnya yang katanya dari kehutanan UGM. Dan sesungguhnya banyak orang menyampaikan gampang sesungguhnya, tinggal tunjukin aja itu rampung gitu. Tapi kan akhirnya berkepanjangan karena beliaunya kekeh kalau tidak pengadilan atau penegak hukum dia nggak akan nunjukin ijazah asli yang katanya dari UGM itu. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan diskusi tentang itu, kita akan tanya perasaannya orang alumni UGM asli, karena tadi sebelum di sini sudah ngecek ijazahnya. Asli insyaallah. Nah, Prof Widodo. Baik. Nggih, matur nuwun Pak Kiai. Matur nuwun rawuhipun, sangat bersyukur dan berbangga lah, ini tidak hanya alumni UGM tapi berbangga dikunjungi oleh Masya Allah. Tapi sebagai alumni UGM berbulan-bulan ini kan UGM dihajar di media. Dianggap kampus sudah nggak bisa jujur dan lain-lainnya, wes remuk-remukan. Bagaimana perasaannya Prof? Ya sebentar, Pak Kiai itu alumni mana dulu? Nah, saya bukan UGM. Oh, okay. Saya nggak berani nunjukin ijazahnya. Baik, jadi. Tapi saya keluar masuk UGM, Prof. Oh, enggak, pastilah. Jajan, parkir, nunut sholat. Baik, jadi saya tidak dalam rangka apalagi berkapasitas untuk memvonis pihak lain, kasus lain, iya, menilai dan sebagainya, tapi menyampaikan pengalaman saya pribadi saja. Iya. Bahwa saya masuk UGM seperti tadi sampaikan tahun 1977, iya, masuk jurusan teknik geodesi di Fakultas Teknik, kemudian lulusnya 1983. Memang agak lama saat dulu ya. Sekian tahun saya masih lumayan, itu masih sekian, mungkin the big 10 ya, lulusnya di agak-agak tidak terlalu akhir lah gitu. Karena masih ada yang 2 tahun 3 tahun setelah saya lagi masih ada. Kalau dulu lama ya?
lumayan lama lah. 77 lulus 83 itu lama ya, banget. dan itu masih lumayan cepat, relatif cepat, relatif cepat, tidak paling cepat ya, tapi Iya. cepat dibandingkan yang lebih lama lagi. Tapi juga ada sebelum sarjana penuh, insinyur kan gelarnya ya. Iya. Kalau sekarang ST ya. Iya. Dulu saat itu masih insinyur lah. Sebelumnya ada sarjana muda. Lalu lupa tahunnya tadi sebelum ketemu juga ada ijazahnya tak cari. Tapi intinya saya bersyukur dan bisa bangga karena saat itu masih juga orang tua masyarakat tuh nek iso kuliah nang UGM le gitu. Insya Allah salah sakit. Nah, saya ngambil di teknik kebetulan yang saat itu terbayang ini foto geodesi malah penasaran tak coba masuk aja gitu. Dan alhamdulillah diterima. Saya lumayan bangga dengan pendidikan itu, lulusan itu dan juga pekerjaan dan sebagainya itu lumayan. Ya Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa seperti inilah sampai sekarang. Dan kenal juga banyak teman di sana. Cuman memang tadi yang sampaikan Pak Kiai bahwa prihatinlah akhir-akhir ini dengan nama besar UGM yang kami banggakan itu sedang tergoreng sana sini ya. Dengan isu ijazah yang diduga bermasalah dan sebagainya. Dan mestinya memang UGM juga memang harus bertanggung jawab dan mungkin sudah bertanggung jawab lah ya. Iya. Dengan menunjukkan macam-macam, tapi masih belum clear. Akhirnya di sosial media banyak beredar masyarakat ya sanksi, curiga, nggak percaya, ya merosotlah kepercayaannya. Kita tidak melihat tidak melihat data bahwa apa tren pendaftaran menurun apa tidak kesana, tapi kesan yang kami tangkap memang dulu yang kami bangga itu sekarang kok prihatin ini. Dan kami memang bangga seperti wisuda kita di wisuda itu kan ya sudah sekian tahun kayak gitu kemudian lulus alhamdulillah bisa nanti ini harapan menjadi salah satu alat penting untuk meningkatkan derajat hidup saya lah. Iya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan jalan untuk bisa meningkat secara sosial ekonomi. Maklum Bang Desa tuh. Bang Desa dan juga tidak terlalu tinggi dan alhamdulillah bisa terangkat melalui pendidikan itu dan nama besar UGM. Dan kami ketika di kancah nasional, internasional studi itu juga itu cukup dikenal nama itu, nama Gajah Mada. Hingga proudness kami, kebanggaan kami itu memang punya alasan itu. Iya. Cuma sekarang memang agak memprihatinkan. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan mudah-mudahan segera clear semua endingnya baiklah. Oke. Khususnya untuk UGM. Oke, Prof. Waktu kuliah dulu 77-83 itu pasti cara mengajarnya beda ya. Artinya dengan saat ini misalnya. Oh iya beda. Karena juga senior. Kurikulumnya kan juga beda. Seperti dulu waktu saya mengalami fase kuliah itu belum sistem kredit. Jadi masih pengumuman itu masih mata kuliah lulus tidak lulus, lulus ulang, lulus ulang sebagainya lah. Kalau sekarang kan ada nilai ABC dan sebagainya itu. Bahkan ada nilai angka 83, 90 dan sebagainya tambah skor ABC. Dulu masih belum sistem kredit. Nah, ketika ada perubahan kredit, ada perubahan kurikulum lagi di kami saat itu. Dari yang biasa lulus tidak lulus atau lulus ulang itu kemudian ke sistem kredit. Terakhir ketika kami lulus sudah sistem kredit, ada ABC, ada IP dan sebagainya. Jadi kuliahnya memang sangat 77-83 memang terkesan lama untuk ukuran sekarang. Tapi saat itu ya kita enjoy baik-baik saja. Karena pedoman saya itu kuliah itu kan tidak hanya kuliah sinau tok ya. Tapi ada masuk organisasi apa-apa kecil-kecilan apa yang bisa kita ikut. Ya organisasi kemahasiswaan, kemudian ya ada kebanggaan. Dulu kan ada pedoman kalau teman-teman yang di kelas tinggi lah, kelas aktivis yang Dewan Mahasiswa itu kuliah itu ilmu, cinta dan politik. Ilmu, cinta dan politik. Jadi masuk. Saya nggak masuk di situ. Tapi kan dapatnya alumni UGM juga. Oh iya, alumni UGM. Tetangga juga. Artinya cintanya masuk. Ngomong-ngomong adik kelas ya? Adik kelas. Adik kelas tapi beda jurusan. Adik kelas tapi beda jurusan. Jadi artinya bener ya di kampus UGM tuh yang namanya mencintai sesama alumni alma mater itu terjadi ya.
Banyak ya, banyak maksudnya. Ya paling nggak saya. Contohnya Prof Widodo sendiri. Saya, ya. Yang lain pasti ada lah, banyak lah. Iya. Cuman apakah itu menjadi slogan, saya juga nggak tahu. Maksudnya tidak lah. Ya kan kita sering ketemu dan sebagainya. Kebetulan sama-sama Bantul juga. Oh, iya. Jadi Bang Bantul kan sudah terah Bantul. Kemudian ada sering ketemu di gedung yang satu komplek gedung tapi beda ruang. Dan juga sama-sama suasana desanya tapi adik kelas. Oke, jadi sering ketemu ya? Atau nggak sering juga? Nggak sering ya, karena di kelas jauh ya? Iya. 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun lah ya. Iya. Prof, ketika ngomong kuliah, pengabdian masyarakatnya KKN ya? KKN. Itu wajib? KKN itu kalau nggak salah sampai sekarang tuh masih wajib di UGM. Iya. Masih wajib, karena KKN itu justru memang UGM yang mempelopori ya? Kayaknya begitu ya. Artinya membangun desa lewat... Saya lupa tahunnya persis ya, tetapi saya kakaknya di Bantul juga di Sanden. Oh. Saya ingat, teman-teman masih ingat saya, termasuk Mas Pepi. Pak Pepi tahu? Iskandar itu kan teman satu KKN dengan saya. Tapi beda jurusan? Dia pertanian. Oh iya. Saya teknik ya. Iya. Di Sanden sana. Jadi sangat sebulan lebih lah dulu dia. Itu lebih 3 bulanan kalau dulu KKN. Ya agak lama. Tidurnya di sana, tidurnya di balai desa. Kita. Ya, kalau terus masih ingat saya. Iya. Artinya kalau ngaku UGM kok tidak ada KKN, tidak ada KKN, berarti agak disangsikan kan? Kalau sepengertian saya sih itu wajib ya. Wajib ya. Kalau nggak tahu kalau ada dispensasi, kalau orang hebat mungkin nggak ber-KKN, ya nggak tahu saya. Anak jenderal ya misalnya. Tapi setahu saya itu wajib. Wajib itu di Indonesia mesti harus diikuti. Ya. Seperti sholat kita wajibnya apa kan harus diikuti. Kalau nggak berarti kan gugur ya. Iya. Misalnya loh. Oke. Misalnya. Iya. Nggak ada lagi. Oke. Nek, saya percaya bahwa Prof Widodo ini adalah alumni UGM. Jadi namanya Widodo ya. Widodo dulu, kemudian saya kan kuliah di Amerika S2. S2 itu dimasalahkan. Ini agak panjang kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dimasalahkan nama kok cuma satu Widodo. Bermasalah, sering bermasalah kan harus ada family name di Amerika. Iya. Oke lah, di rampung S2, saya istirahat pulang ke Indonesia, pulang ke Jogja, UII, kemudian terus lagi ke S3. Nah, ketika saya S3, itu saya sering nulis di koran tuh, di KR. Hampir tiap minggu kan nama saya dan fotonya muncul di KR itu. Iya. Nah, saat itu nama saya pernah saya tulis Widodo dan saya tulis Widodo Brontowiono. Lah bapak saya lihat, bapak saya bisa baca walau agak rempeng-rempeng ya. Iya. Bisa baca. Nah, dengan membaca nama saya ada Widodo Brontowiono dan ada foto saya, itu bangga sekali bapak saya. Jadi kalau toh saya tidak bisa membahagiakan orang tua melalui versi yang lain, istilah melalui nama inilah. Saya begitu pikiran saya. Iya. Akhirnya ketika S3 saya putuskan juga pengalaman di Amerika yang nama satu masalah itu. Saya tambah lagi Widodo Brontowiono. Dan semua paper saya tulis Widodo Brontowiono untuk setelah publikasi. S3 ya. Dalam proses S3 itu. Proses S3. S3 nah akhirnya sampai S3. Nah akhirnya sampailah officialnya nama saya jadi Widodo Brontowiono diproses di pengadilan Bantul. Sidang juga itu. Iya, untuk legalitas. Untuk legalitas lah. Saya mudah-mudahan nama itu terus membaik. Berkah. Dan Brontowiono nama bapak saya, kan nama orang tua saya kan gitu ya. Sehingga itu menjadikan mudah-mudahan kami anaknya yang mungkin tidak terlalu bisa berkontribusi pada orang tua secara fisik, itu bisa menyumbang inilah mudah-mudahan mengirim doa. Termasuk kami juga kirim wakaf lah untuk kirim doa untuk orang tua. Jadi tidak Widodo bin Brontowiono, bukan. Tapi Widodo Brontowiono bin Brontowiono. Kalau pakai bin official name ya Widodo Brontowiono. Official name-nya. Iya. Nah, Widodo Brontowiono saja. Untuk official, karena kan kita juga tidak mengenal bin-binan ya. Iya. Kalau kecuali meninggal ada bin-binan. Mau umroh. Ya. Oke. Prof, kalau kami percaya bahwa ijazah Prof itu tulisannya Widodo. Bisa ditunjukin. Nah, ini sebagai bentuk bahwa beliau ini alumni UGM asli
tahun 83. Wah. Nah, ini Nih. ini 83. Bisa di zoom ini? Ini ijazahnya Widodo. Tapi bukan Widodo yang lain loh ya. Iya, iya. Tapi ini nanti nggak usah dia nih ya. Kalau ada yang siapa tahu ada yang jahat. Ini ijazah asli tahun nanti itu. di blur ya. Iya. Ini 83 ya? Ya, 83. Rektornya masih Prof. Teguh Yakub. Kemudian ada pakai materai. Nggak pakai materai. Oke. Pakai stempel. Nggak pakai jas, karena jasnya basah. Oh, enggak. Nggak punya jas. waktu itu nggak pakai kacamata toh ya? Enggak. Saya sudah berkacamata, tapi kayaknya suruh nyopot ya kayaknya. Nggak boleh. Saya mulai kuliah berapa tahun kuliah tuh, berapa sekian tahun setelah kuliah tuh masih dalam kuliah tuh sudah pakai kacamata. Minus ya? Minus banget. Kan kalau sekarang minus berapa tuh bro? Wah, banyak lah pokoknya. Oh ya, tapi waktu itu udah pakai kacamata. Sudah. Dan ketika foto memang wisuda, mahasiswa baru tidak pakai, tapi sekian tahun mungkin 2 tahun 3 tahun saya udah pakai kacamata. Dan ketika ini disuruh lepas. Kayaknya iya. Peraturannya. Saya lupa persis ya. Iya, saya lupa peraturan, tapi saya tidak pakai itu mungkin disuruh oleh sistem di sana. Aturan ini ya? Ya kayaknya aturan. Oke. Tapi saya lupa persis aturan itu deh. Iya. Tapi teman-teman Prof Widodo juga nggak pakai. Saya juga nggak begitu nggak begitu ingat lah ya. Tapi kalau sebenarnya kalau orang berkacamata disuruh lepas tuh nggak enak sebenarnya. Kalau nggak disuruh tuh kita nggak pengen pakai kacamata, lo kan nggak pede toh. Ini sopo, ini Pak Harto, Iya. Jadi sebenarnya oleh karena itu kalau kita nggak pakai kacamata dan biasa pakai kacamata itu pasti disuruh cenderungnya gitu loh. Oke. Ya kan? Karena orang nggak ada pakai kacamata ya. Orang berkacamata tiap hari sehari berkacamata disuruh lepas itu sebenarnya nggak enak, nggak nyaman kita. Ada yang kurang dalam hidup. Iya, nggak nyaman, nggak normal atau kelihatannya. Tapi itu harus dilepas. Iya. Ijazah ini dikeluarkan tahun 83 ya. Iya. Jadi ada warnanya juga emasnya seperti ini. Kemudian ada nomor register sini panjang. Ya, panjang. Ini Fakultas Teknik ya. Iya. Oke, rektor sama dekan. Iya. Waktu ini itu ada materai juga. Iya. Ini tulisan tangan apa, Bro? Tulisan tangan mungkin ya. Tangan ya. Tanggalnya juga tangan ya. Mungkin ya. Iya. Jadi jadi iya. Ini ijazah. Jadi saya nggak tahu ini Roman atau bukan. 83 ini, nggak tahu ini. 83. Dicetak lah itu. Iya, cetak ya. Cetak itu. Cetak bukan diketik. Ini saya kira meskipun tidak emboss, tidak timbul, tapi ini resmi. Jadi ya karena saat itu pakai laminating. Dan kalau ini juga dicek, mesti juga ada ya Prof ya mestinya. Cek di register misalnya nomor ini mesti akan muncul nama Widodo gitu ya. Mestinya. Harusnya begitu. Mestinya begitu. Nah, UGM kok orang ngono berarti yo ketinggalan zaman. Berarti ada masalah. Oh gitu ya. Insya Allah ini ada di sana. Kalau mau dicek monggo. Oh jangan. Nanti kalau siapa tahu maksudnya gini. Boleh saya baca ya, siapa tahu. Monggo. Kalau mau dicek misalnya, ini Profesor Widodo belum profesor. Jadi dia insinyur ya? Insinyur Widodo ini nomornya adalah 1. Wah, kecil. Aku Prof, berapa nomor, Prof? Yang nomor berapa nih? Nomor gesnya berapa itu? 18542 garis miring BS apa strip ya gini tuh ya. Iya. TA garis miring 83 garis miring TGD Teknik Geodesi strip lagi ST garis miring 69 strip 188. Nah, arti nomor ini bagaimana sih nggak tahu. Iya, artinya kalau misalnya ada yang mau ngetek mungkin insya Allah muncul gitu ya. Monggo. Jadi ngetek. Beneran malah dicek, saya bisa ngecek data saya juga. Iya. Salah ada. Iya. Jadi waktu itu masih Widodo, Insinyur Widodo gelarnya, dan ya ini resmi ijazahnya. Jadi seperti ini ya, nomornya juga ada. Kalau ini punya istri ya, jadi ya, di kampus itu Profesor Widodo ini juga dapatin istri di sana. Ini ijazahnya. Ini ya? Iya. Sebentar itu ya. Pakai materi juga? Oh ini yang sarjana. Oh ini yang sarjana. Yang sarjana muda ini. Oke.
Ini sarjana muda pakai materai. Oke, ini yang sarjana ya. Iya, Warnanya udah 87. agak hijau-hijauan. Warnanya ini agak kuning, agak hijau ya. Dan ada background tulisan bukan ini? UGM itu. Ya, yang ini beda sekarang. Ini kayak sertifikat ini ya. Sertifikat tanah kan ada background itu kan? Iya. Oh, ini ada gitu ya. Ini S1 ini, S1 ini. S1. S1 banget itu. Sarjana teknik dan segala hak yang melekat pada sarjana itu. Jadi pada 87 sudah ada perbedaan. 83. 87. Ini 83 itu kekuning-kuningan. Kemudian tanpa background tulisan. Kemudian kalau yang 87 itu ada background tulisan. Ini tulisannya bisa macam apa lagi? Ini apa? Ini apa? Oh. UGM bukan? Ya, Universitas Gajah Mada ini. Gajah Mada panjang-panjang. Iya, cari gitu ya. Nah, jadi bedanya kalau kita lihat ini Pak Kiai, karakter atau format penomoran kan hampir sama ya. Iya. Ini kan, gayanya hampir sama kan. Terus ini kan juga sama kan gaya-gayanya ya. Formatnya lah. Iya, betul. Lah, gitu. Betul. Ini cuman ini nggak pakai materai, itu pakai materai. Dan ini sudah pakai cetak ini. Sudah pakai dicetak bukan tangan. Yang nomor. Iya. Oh iya. Nomornya tuh pakai cetak. Cetak atau ketik ya, nggak tahu lah. Iya. Cetak itu. Iya. Bahkan ini sudah mulai pakai ketik ini. Nama tulisan ini mungkin. Kayak bantul. Kalau ini masih tangan nggak? Yang tadi kan yang tangan yang tanggal itu kan masih tangan. Ini kayak ketik ini. Ketik kayak ya, kalau ini tanggal ketik kok tangan itu. Ini ketik. Berarti sudah ketik ini. Sudah ketik. Oh. 83 ketik. Oh iya. Jadi kelihatan tulisannya itu kelihatan. Tapi bahkan nama ini juga ketik nih bawah ini. Sudah ketik ya? Iya, ini ketik. Oh iya. Ini kalau tangan enggak mungkin bisa begini. Ya rapi banget kok. Iya. Ketik. Jadi ketik. Fontnya mungkin font ketiknya di mana dulu ya? Berarti ijazah dilebokke nang masuk ketik gede itu ya mungkin. Sangat mungkin, Pak. Iya. Itu ya itulah itu orang-orang Artinya ini ijazah suami istri beda 2 tahun. Prof Widodo lulusan 83 87 bedanya 87 lempat 85 beda tahun 2 tahun kuliahnya tapi keluarnya bareng. Bukan. 87 83. Oke, kembali kepada tema. Prof, jenengan sebagai alumni UGM tadi mengatakan sedih ya. Kok UGM terlibat prihatin ya. Kok terlibat dalam hal kayak gini-ginian. Solusinya gimana Prof Janik? Sebenarnya kalau kita mau mau lebih mudah mencari solusi ya sudah keluarkan aja semua yang bukti-bukti yang ada. Tunjuk ini jasahmu itu. Semua tunjukkan. Kalau UGM diminta tunjukkan prosesnya. Kalau memang ada yang missing ya minta maaf saja. Wah, dulu mungkin arsipnya hilang atau gimana misalnya. Iya. Tapi kan bisa ditelusuri yang lain-lain kan. Kan dokumen kan tidak hanya satu kan bisa yang lain-lain. Jadi apakah alumninya, apakah institusinya harusnya terbuka saja kita buka. Ada apa sih sebenarnya gitu loh. Iya. Kalau kita buka rampung 10 menit rampung lah kira. Iya. Artinya energinya seluruh bangsa itu hemat gitu. Atau apa memang itu dibuat biar Indonesia punya. Apa nggak jadi dibuat? Oh nggak tahu saya. Jangan sebagai pengamat. Jadi mohon maaf, Pak Widodo. Ini sama-sama Pak Widodo. Kalau beliau nunjukin piagamnya, nunjukin ijazahnya, mau ditelusur juga silahkan. Iya. Kalau dan ada lengkap, namanya juga Widodo. Iya. Asli, yang ini loh ya. Iya. Kalau yang itu saya nggak tahu karena saya belum pernah pegang ijazahnya. Tapi kalau Pak Widodo yang Jokowi atau Jokowi Widodo mau tak wawancara, siapa tahu. Jadi hari ini saya ketemu dengan Widodo yang sekarang Profesor Dr. Widodo. Tapi beliau nggak kuat cuma satu nama, akhirnya ditambahkan di belakangnya resmi Widodo Brontowiono. Nama orang tua. Nama bapaknya. Dalam rangka membantu mendoakan juga. Iya.
Oke, dan solusinya tadi sederhana, tunjukin piagam. Iya, rampung sudah. Iya. Oke, Prof. Kalau ngomong-ngomong soal ijazah, kan namanya pengakuan. Iya. Ada yang mengatakan orang butuh ijazah. Menurutnya gimana? Ya walaupun bagaimana, kita kan butuh pendidikan. Iya. Untuk meningkatkan cara hidup, meningkatkan pola berpikir, metodologi berpikir, harkat dan sebagainya, itu kan kita butuh pendidikan. Nah, pendidikan itu juga ada pendidikan formal, ada pendidikan informal kan. Iya. Nah, yang pendidikan informal mungkin nggak perlu ijazah dan sebagainya. Tapi yang pendidikan formal itu secara sistem masih dibutuhkan sampai sekarang. Oke. Pengakuan, legitimasi dan sebagainya itu salah satu bukti kita ya ijazah. Bagaimana kita mau mengetahui iya, jenjang pendidikan seorang ijazah? Kalau kita mau melewat jalur pendidikan yang formal ya mau kita butuh ini gitu loh. Kita butuh pengakuan dan itu legalitas yang kita punya, yang kita bisa miliki. Iya. Dan itu kan disepakati oleh bangsa di dunia gitu loh. Iya. Kecuali memang kita memilih jalur yang informal. Kita membaca sendiri otodidak macam-macam, ilmunya hebat, enggak butuh ijazah monggo saja, tapi itu sistem di kita masih membutuhkan syarat pegawai ini, ya. Butuh ini. Lah orang kalau mau daftar pegawai tertentu misalnya, kemudian disyaratkan harus punya ijazah, kita kan kalah juga. Kasihan dong dia. Ya bagaimana itu? Itu kan negara yang bertanggung jawab. Kecuali semua sistem sudah nggak butuh ijazah. Boy wawancara we. Ayo ini so tinju rasa butuh ijazah. Kuliah misalnya. Ya monggo, tapi harus disepakati. Kita sampai sekarang masih butuh dan masih disepakati pakai sistem formal ini. Ya. Bahkan pejabat syarat ini kan butuh ini buktinya mana ijazah. Iya. Buktinya mana ijazah, sertifikat kompetensi dan sebagainya. Ini salah satu bukti kompetensi seseorang. Iya. Kalau nggak ada ini ya orang harus wawancara, kan setiap orang wawancara ya gimana gitu. Iya. Cukup ini sudah bicara sebenarnya, gitu loh. Iya. Dan sampai saat ini ijazah itu menjadi tolok ukur atau ukuran. Misalnya saya membuka lowongan ijazah S1. Ya, orang-orang yang tidak punya ijazah S1 nggak boleh protes. Iya betul. Kan itu. Cuma masalahnya bukan di situ Pak ya. Sekarang ini kan masalahnya bukan kita tuh butuh ijazah atau tidak toh. Iya. Bahwa kita tuh sekarang nggak ngaku dulu buktikan gitu aja sebenarnya kan gitu toh. Jadi masalahnya kan bukan di aku duwe perusahaanku nek ngerekrut pegawai ora butuh ijazah loh. Ya monggo. Tapi nek misalnya sesuatu perusahaan yang membutuhkan pegawai dan pegawainya itu syaratnya harus berijazah tertentu dan ada calon pegawai yang mengaku punya ijazah tertentu, jadi dia harus bisa buktikan bahwa dia punya ijazah itu. Iya. Dan itu semuanya harus fair. Iya. Jujur. Tapi kalau nggak salah saat ini semua harus butuh ijazah. Jadi misalnya ya perusahaan itu ikut tender. Iya pasti. Dalam tender disyaratkan harus ada ini skill semua, tertentu berijazah A, B, C, D. Iya. Artinya ya kalau tanpa ijazah nggak bisa apa-apa ya begini ya. Sampai sekarang masih belum bisa bergerak. Kecuali hal tertentu sangat spesifik lah. Iya. Jadi seperti kayak bikin konten dan sebagainya lah mungkin nggak perlu ijazah mungkin. Iya. Pokoknya tapi kalau ikut tender suatu ketika tender ya harus. Paling nggak sertifikasinya. Tender harus Pak, sampai sekarang masih formal itu. Jadi kompetensi seorang itu bisa dilihat dari 3. Satu knowledge-nya, ilmunya. Yang kedua skillnya. Punya ilmu kan nggak punya skill gimana. Yang keempat attitude. Yang ketiga attitude. Jadi punya knowledge, punya skill. Ini buktinya. Knowledge kan ini, knowledge kita di sini. Betul. Keterampilan kita, keahlian kita di lab dan sebagainya dulu diuji di sini. Iya. Attitude dengan wawancara dan sebagainya. Iya. Itu yang kita bisa sampaikan. Oleh karena itu masih sangat dibutuhkan. Makanya tak alami nating ben sakral ini. Jadi yo adol pitik barang yang biasa. orang sawah toh ya. Adol sawah, adol pitik, adol kambing. Perhatian luar biasa, energi orang tua. Jadi kita kan mungkin tak paham ya filosofi orang tua kita, Jogja, Bantul, Jawa lah khususnya. Itu kan bagaimana bisa menyekolahkan anak. Iya. Jadi modali anak itu dengan sekolah kan. Nah ini kalau bagaimanapun juga itu harus saya umi lah gitu ya. Jimat ya. Siji tur di rumah. Sami ini kebanggaan kami.
Dan ya bukti, baru Rocky Gerung bilang ijazah itu hanya bukti orang pernah sekolah atau gimana ya, itu Pak. Iya, betul, dia bilang gitu. Iya. Ya, tapi bukti mas sekolah itu kan masih diakui, masih dipakai oleh sistem pengakuan formal di Indonesia. Itu masih dibutuhkan, karena itu ini tentu dibutuhkan. Iya. Ya kalau Pak Kiai mau nyalon presiden, nggak kira butuh ijazah juga nanti. Gimana menyalon? Aku nggak tahu loh ya. Dulu ketika seleksinya untuk Pak Jokowi yang sekarang dipersalahkan itu, apakah dulu juga sempat nunjukin ijazah atau enggak, saya nggak tahu juga. Kita makanya ya ini kalau pengen mencerahkan bangsa, petugas KPUD Solo ketika Pak Jokowi dulu itu mendaftar wali kota yang katanya masih bergelar Dokter Andes, katanya loh ya. Ini perlu ditanya, betul nggak waktu itu ngelihat ijazahnya atau enggak, atau sekedar fotokopian. Yang kedua ketika melamar sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sesungguhnya kalau para ketua KPU ini sudah bicara, insya Allah ya mudah-mudahan ikut menjadi saksi. Tapi ingat loh ya, bahwa saksi itu akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, di akhirat kan juga begitu. Ditanya, lo ngomong ini kita tenan pora. Nah orang kok sama malaikat remuk menggara-gara bela seseorang yang nggak jelas misalnya. Tapi sekarang sudah ada statement dari KPU belum? KPU melemparkan kepada kampus. Loh, KPU kan punya data dong. Lah ya, tapi katanya KPU, katanya loh ya, karena di pemberitaan munculnya begitu. Sudah melakukan dulu tabayun ke kampus. Bener nggak ini mahasiswa ini? Nah, saya nggak tahu apakah dalam prosesnya itu juga ngecek keaslian ijazahnya, sambil ngecek tahun berapa masuk keluar, atau cuma sekedar datang saya lo makan kemudian alumni ya kampung. Kalau yang saya pernah baca atau dengar ya bahwa KPU tidak sempat mengecek keaslian. Iya, kayaknya begitu ya. Saya salah baca, salah ingat nggak lupa saya. Yang saya tangkap tidak sempat, tidak punya waktu lah untuk sampai sedetail itu gitu loh. Ya percaya lah gitu loh. Mungkin begitu. KPU di tingkat manapun? Saya lupa itu di mana. Yang saya pernah baca gitu. Karena kan dalam pemberitaan ada tuh di berita sosial juga. Ketika namar di KPU di Solo itu masih bergelar Dokter Andes. Itu kan berita di luar ya, artinya bukan berita resmi dari KPU. Makanya itu. Nah, itu ya perlu di. Ya, makanya itu perlu banget tabayunnya itu yang menyampaikan KPU. Seperti gini, seperti saya sebelum dapat jabatan kader profesor, kan sering disebut profesor. Itu loh, prof, profesor, prof apa nanti aku. Itu mungkin terjadi seperti itu. Kalau memang itu kan nggak resmi ya. Yang resmi bagaimana ya itu KPU yang bisa bicara. Iya. Nah kalau KPU mau bicara, tapi kan berharap pejabat KPU yang sekarang beda yang dulu, jadi mungkin sense of belongingnya mungkin berbeda. Mungkin. Iya. Nah mungkin kalau ada tim audit misalnya itu akan lebih baik. Iya. Tim audit. Ya. Oke, tapi seperti sarannya Prof. Baikuni juga, Ketua Dewan Guru Besar Indonesia, UGM, Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Baikuni juga Ketua Majelis Guru Besar Indonesia. Ya. Dia memberikan semacam solusi mudah. Tunjuk ini jasa. Aku tunjuk jasa rampung. Iki 3 menit lah ya. Kalau mau di forensik monggo gitu loh, misalnya gitu monggo. Gitu ya. Asal yang megang tanggung jawab jangan dibawa lari gitu loh. Iya. Oke, Prof, kembali tadi kepada soal pendidikan, Prof. Jadi memang alurnya kan pendidikan ya. Iya. Orang itu dididik untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Betul. Kalau A ya katakan A, B katakan B gitu ya. Dan UGM terkenal untuk itu. Iya betul. Artinya menjadi manusia yang bertanggung jawab. Menurut Prof. gimana itu? Bagaimana apanya? Maksudnya gini, apa benar? Dididik juga menjadi orang yang bertanggung jawab. Loh, tadi kan saya matur ya bahwa dalam kompetensi seseorang itu bisa dilihat dari 3 minimum. Iya. 1 knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, 2 skill keterampilan bagaimana dari knowledge itu bisa diaplikasikan. Betul. Yang ketiga attitude, perilaku, akhlak, moral dan sebagainya. Itu 3-tiganya. Seseorang luas banget ya. Attitude-nya luas banget ya. Iya, luas sekali. Termasuk dia bertanggung jawab. Iya. Kalau orang pinter
dan terampil, tapi attitude-nya jelek, ya nggak disebut kompeten ya. Oh. Nggak layak dong dia menjadi Ya, kompeten. ya. Kan berbahaya malah. Betul, gitu. bahaya ya. Iya, Pinter, iya. berkompeten, tapi akhlaknya jebol. lelek gitu ya. Iya, itu berbahaya. Bahaya. Tidak masuk kompeten. Tidak Kalau kalau kita orang yang berkompeten. Kalau kita rekrutmen pegawai itu masuk yang nggak usah saja mestinya loh ya. Oh. Mestinya begitu. Baru tidak mudah melihat orang itu attitude baik atau tidak. Tapi kan bisa dengan segala cara dengan pendekatan beberapa ilmu mungkin bisa. Pandai, skillnya keren, Ya, attitude rendah, jangan. ya mestinya begitu. Attitude-nya baik, Juga bolon, tapi belum, ya ojo juga. Gitu loh. Tapi attitude misalnya nilai kompeten itu nilai knowledge sama skill itu misalnya ngepas-pasan banget. Iya. Kemudian attitude-nya sangat bagus. Kemudian ada yang pas-pasan attitude tapi sinternya tinggi, lebih pilih mana sampai rekrutmen pegawai. Kan kita bisa lihat. Iya. Kinerja seorang itu di samping kinerja yang secara skill, secara kemampuan berpikir, tapi juga kinerja tanggung jawab tadi yang kita butuhkan. Karena apalagi mengemban amanah yang semakin lama semakin tidak kecil, semakin besar, itu kan butuh. Dan itu memang PR besar bagi kita semua. Ya, bangsa kita punya Bangsa PR kita, ya. PR besar. Kalau milih pimpinan ya yang punya Ya, kognisinya bagus. termasuk yang kalau nggak salah saya pernah disiplin mahasiswa ya, saya lupa itu apa ya temanya. Bahwa kalau milih pimpinan itu bisa dipilih yang CII, kompetennya tinggi, Betul. dari fungsi dan kompeten, Iya. integritas tinggi, Heeh. dan kedekatan dengan jarak itu juga tinggi. Tapi dibagi dengan self interestnya. Jadi kalau orang masih self interestnya tinggi, egonya tinggi, keakuannya tinggi, meleknya tinggi, itu kan rendah nanti tingkat kepercayaan kita kepada pemimpin itu. Iya. Jadi orang masih keakuannya semua. Iya. Kalau milih calon ketua apalah RT misalnya, itu harus dipilih yang self interestnya paling kecil. Mestinya. Jadi ini integritas bagus, jujur, kompeten bagus. Kemudian dekat dengan yang audiennya dengan jamaahnya itu bagus. Cuma dia masih Ego. Iya, masih tinggi itu akan rawan. Ya, harusnya sekecil mungkin. Dalam bahasa sederhana kita sebut wis rampung lah urusan dunia, wis rampung lah, wis rampung uripe lah. Jadi itu sudah akan lebih baik lah insya Allah. Oke, Prof, ini saya kira menarik ya. Tapi akan kita bincang-bincang lagi tentang beda tema, tentang manajemen kepemimpinan atau leadership ya. Prof, komentar jenengan, ini komentar lu ya. Sebagai orang yang sangat peduli pada lingkungan, para purnawirawan itu, Ya, merawan. jenderal-jenderal itu, Ya. Pak Trisno dan lain-lainnya itu kan kemarin memberikan statement yang keras tuh, berkaitan dengan ijazah. Maksudnya adalah karena Wapres itu dianggap bermasalah ketika daftar Iya. dengan tidak memenuhi kriteria yang Iya. macam tadi, kan akhirnya para purnawirawan punya kesadaran saat ini ya, bukan dulu. Saat ini baru sadar, berarti kita salah, harus dibetulkan. Maka perlu di-impeachment Pak Gibran. Komentar jenengan gimana itu? Ya. Ini lumayan politik banget ya, tapi beginilah, ini Enggak, tapi kan umum saja. Ya, pendidikan kan itu. Ya umum saja. Iya. Bahwa sebenarnya setiap kita yang ya dianggap punya asumsi wajar lah gitu ya. Seperti yang para purnawan itu saya kira kok ya punya persepsi yang sama ya, asumsi yang sama. Saya yakin dulu pun sudah sadar itu para purnawan itu, tapi kesempatannya belum memungkinkan dan sebagainya. Belum bisa vokal waktu itu. Iya. Sehingga sekarang Karena kondisi politik seperti itu. ya ada akumulasi, kemudian kesadaran itu semakin kuat dan semakin diperlukan ini untuk disampaikan kepada publik, kepada presiden Iya. yang baru kan begitu ya itu ya. Tapi masalah backgroundnya ya memang logis. Kalau tadi yang prosesnya itu secara etika dianggap bermasalah, Iya. itu punya problem ke depannya. Dan itu para purnawirawan kan mestinya purnawirawan sudah rampung juga lah dengan dunianya lah, Iya. dengan urusannya lah. Iya. Ya
buat legacy lah untuk anak cucu, untuk bangsa dan sebagainya. Barangkali ini yang bisa kami perbuat dengan sisa-sisa power yang beliau punya lah. Power dalam arti pemikiran, pengalaman, bukan power dalam jabatan ya. Dalam arti pengalaman masa lalu yang lumayan panjang itu bisa memberikan satu. Nah, ditakoni mulai kesesuk wis ora salah gitu wis. Wis melu cawe-cawe, wis melu ngeleke, wis melu inilah lah. Monggo nanti itu kita semua ya mau bagaimana. Apalagi tergantung Pak Presiden sebenarnya. Dan itu pun tidak semudah apa yang kita inginkan ya. Kan politik kompleks sekali ya. Betul sekali. Kompleksnya bukan main lah. Saya nggak ngerti lah ya. Tapi begitu kompleksnya sehingga memang tidak mudah untuk begitu saja merespon ya atau tidak kepada desakan pengawalan. Saya kira gitu. Tapi proses yang dianggap cacat secara etika, secara prosedur hukum mungkin oke. Tapi etis di dalamnya mungkin yang dianggap banyak pihak itu kurang enak lah. Nah itu bagaimana kalau depan seperti itu kan itu berbahaya. Karena hukum kan hanya hitam putih tapi itu bisa dibuat gitu loh. Ya loh bisa di-recall lah, bisa diikuti itu yang hati belum dan enak. Sebetulnya kalau itu begitu ya. Ya sepertinya begitu. Kalau asumsi kita kan kita nggak tahu detailnya, tapi yang kita lihat di berita kan seperti itu ya. Detailnya bagaimana yang tahu ya MK sama KPU, ya, sama panitia itu yang paling tahu lah. Tapi dari nuansa yang ada, berita yang ada, komentar orang yang ada, yang kita bisa lihat logika berpikirnya runtut, saya kira seperti itu. Oke, Prof. Ini tadi closingnya. Jadi teman-teman semuanya, ini 1 jam lebih kita udah ketemu dengan Prof. Widodo Brontowiono. Wiono. Nama yang kedua tadi itu tidak ditalon ijazah, tapi akhirnya dalam KTP ada. Alumni UGM resmi, punya ijazah, bahkan istrinya juga UGM, ada ijazahnya, dan mereka hidup bersama dalam mahligai pernikahan yang hebat, yang tanpa deg-degan hidupnya, karena halal, hidupnya tenteram, bahagia, karena asli ijazahnya. Terima kasih, ketemu lagi dengan kesempatan yang lain, dengan guru-guru besar yang hebat-hebat, seperti Prof. Widodo ini. Matur suwun, Prof. Amin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.